Saya sakit perut Bu, makanya saya keluar terus. Tadi tidak sengaja makan cabai banyak kali. Oh gitu. Jadi berapa kali tadi izin keluar? Kata Pak Pasti sampai berkali-kali izinnya. Iya Bu, sudah berkali-kali sampai celana saya basah Bu. Oke, Bita, tadi kan Pak Pasti menawarkan untuk membawa kamu ke UKS, lalu kamu menolak. Itu kenapa? Saya takut Bu, soalnya UKS kita seram sekali, lampunya nggak ada, mana jauh pula. Saya sendirian, nggak mau juga ke UKS Bu. Ya, tapi kan ditemenin sama Pak Pasti, lalu di UKS juga kan ada guru UKS juga yang mau UKS kan. Jadi apa benar kamu sakit perut? Apa ada alasan lain sampai kamu keluar berkali-kali? Karena bukan hanya Pak Pasti yang mengeluhkan kalau kamu sering keluar kelas. Kamu kemana? Sering sekali keluar kelas. Sebenarnya, tapi jangan marah ya Bu. Ibu masih tahu lagi Pak Pasti. Jadi ya Bu, orang kelasku gara-gara Pak Pasti itu sering marah-marah Bu. Lampulah suaranya orang Batak kan, jadi keras pula kalau marah. Padahal dia juga orangnya kalau sama sesuatu dia kasih Bu. Jadi kalau misalnya sama Piona aja, nggak ada kami diajarin pula. Ini saya malas Bu sama gurunya. Iya, hal-hal yang kamu sebutkan itu sebenarnya bisa dibicarakan ya, tapi itu bukan menjadi alasan kamu untuk jadi sering keluar kelas. Apalagi kamu berbohong, kan? Benar tidak kamu berbohong? Ini kamu berbohong kan sama Pak Pasti kan? Ya Bu, saya tahu demi Allah. Tapi gimana ya Bu? Biar saya suka sama pelajaran Pak Pasti, jadi saya nggak keluar-keluar lagi gitu. Ya, sebenarnya berbuat salah atau ketika kita merasa bosan itu manusiawi ya. Kamu melakukan itu kan tadi ada alasannya ya. Pertama kamu bosan, kedua kamu merasa Pak Pasti terima kasih gitu ya. Hal itu bisa dicarakan sebenarnya ya. Jadi menurut kamu sekarang untuk memperbaiki masalah ini bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa Pasti lakukan? Saya mungkin berusaha, Ibu mau nggak nanti saya ketemu sama Pak Pasti, sama aku. Terus saya mau bilang nih, gimana kalau sebenarnya kelas itu diadakan Mas Diki. Maklum lah Bu, namanya SMP, jadi maunya ada senang-senang dikit. Kalau tiba-tiba serius terus bosan lah. Oke, jadi untuk kamu gagasan kamu tadi yang pertama mau minta maaf sama Pak Pasti, lalu kemudian kamu mau Pak Pasti lebih seru lagi belajarnya gitu ya. Oke, lain kali tidak perlu lagi untuk terus-terusan keluar kelas ya. Yang kedua juga menyampaikan sesuatu kepada guru itu juga tidak apa-apa, karena kan sesuai kesepakatan kelas kan kita bebas untuk menyampaikan pendapat. Kalau gitu, kamu setuju? Menurut kamu keyakinan kelas kita sudah baik dan kamu bersedia melakukannya, melaksanakannya terus? Bersedia Bu, jadi saya akan lebih meyakinkan lagi diri saya untuk terus patuh sama keyakinan kelas yang sudah dibuat, termasuk sama Pak Pasti dan guru-guru yang lain Bu. Terima kasih lah Bu. Oke, kalau gitu sama-sama kita ke Pak Pasti sekarang ya. Ayo. Dari diskusi yang sudah guru dan murid praktikan tadi, apa yang sekiranya menjadi kebutuhan murid pada kasus tersebut? Menurut saya kebutuhan yang belum terpenuhi dari Bita ini adalah kebutuhan kesenangan. Kadang-kadang kan butuh untuk merasa senang ketika pembelajaran
keyakinan yang dilanggar dijawab dengan tepat oleh murid, apakah ada tambahan? Ya, nilai keyakinan yang dilanggar itu sudah terjawab, dan tambahannya selain kita ingin meminta maaf, juga kita tadi berjanji tidak mengulangi, dan ada gagasan lagi Bu, gagasan dari kita agar Pak Basti tadi lebih asik lagi dalam mengajar. Apakah tindakan restitusi yang diusulkan oleh murid sudah dirasa tepat? Jika belum tepat, apa tindakan restitusi yang dirasa lebih tepat? Saya rasa tindakan restitusi dari kita tadi sudah tepat. Yang pertama tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita ingin meminta maaf. Lalu kita juga menyampaikan bahwa dia menginginkan suasana yang lebih lebih bersemangat lagi untuk belajar Bu. Oke, baiklah, dari hasil observasi tadi bahwa apa yang sekiranya menjadi kebutuhan murid, ternyata murid itu butuh kebutuhan kesenangan ya. Kemudian apakah nilai keyakinan yang dilanggar dijawab dengan tepat? Ya, sudah dijawab dengan tepat. Kemudian apakah tindakan restitusi yang diusulkan oleh murid sudah dirasa tepat? Itu juga sudah tepat, dibuktikan dengan kita meminta maaf. Nah, sekarang apa hambatan dalam melakukan segitiga restitusi? Hambatan dalam melakukan segitiga restitusi itu bisa jadi ya, anak-anak kadang itu tidak terbiasa bersikap terbuka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya rasa cara guru juga kita harus harus banyak ide untuk menggali murid ya. Jadi banyak hal sebenarnya untuk menggali murid itu, salah satunya adalah dengan memberikan pendekatan yang lebih baik lagi. Jadi anak itu didekatin kan, anak tidak takut dengan guru. Jadi kalau misalnya mereka tidak takut sama kita, mereka akan lebih terbuka dengan kita. Apa hal baik yang sudah Ibu lakukan selama praktik tadi? Hal baik yang saya lakukan tadi, yang pertama adalah saya menenangkan siswa. Jadi walaupun siswa itu pertama dia merasa dia merasa tidak salah kan, dia merasa oh ya yang salah kan guru karena gurunya tidak asik kan. Tapi setelah saya bisa menenangkan dia, saya bisa menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan dia merasa oh ya sebenarnya saya ini nggak salah-salah amat. Lalu apa hal yang bisa ditingkatkan dari Ibu untuk melakukan restitusi ini? Hal yang perlu ditingkatkan? Hal lain yang perlu ditingkatkan mungkin saya akan lebih banyak lagi mengenali murid tadi dalam kebutuhan mereka. Jadi kalau kita tahu apa kebutuhannya, maka kita akan tahu juga sebaiknya menangani anak ini seperti apa. Oke, selanjutnya apa perbedaan perasaan serta pandangan sebelum dan sesudah Ibu melakukan restitusi ini? Perbedaan perasaan. Iya, perbedaan perasaan terhadap murid gitu ya. Ya. Atau ya mungkin kalau saya terhadap masalah ini terus terang saja, sebelum melaksanakan restitusi kita sebagai guru kita ada rasa khawatir ada apa dengan murid kita, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja kita penasaran apa yang terjadi, masalah apa di balik tingkah laku anak yang melanggar peraturan itu. Setelah restitusi, setelah saya mengetahui penyebabnya, perasaan saya adalah lega di sini karena anak tersebut telah mengakui kesalahan. Yang kedua ada yang paling terpenting adalah anak bisa belajar dari masalah tersebut itu. Oke, apa hal yang Anda pelajari dari seluruh proses ini? Banyak yang saya pelajari
Lalu untuk menjalankan segitiga restitusi ini, saya rasa yang paling terpenting adalah kalau bisa luar biasa, Bu ya. Jadi memang harus terus dijalankan. Jangan hanya kita kadang-kadang kan dulu tuh mengambil santainya adalah masalah dibiarkan sampai hilang sendiri, gitu kan ya. Nah, ini memang setiap masalah itu memang harus diselesaikan karena apa? Di balik setiap kesalahan atau pelanggaran pasti ada pembelajaran. Oke, satu kata untuk rekan kita berdua ini sangat keren. Kita kasih tepuk tangan dulu.